Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hazira dengan NIM 2355202005. Ini saya akan menjelaskan program Bizagi SOP Perpustakaan. Di sini ada 3 aktor. Yang pertama ada anggota, ada petugas, dan juga sistem. Baiklah, di sini kita mulai. Yang pertama ada registrasi anggota. Prosesnya dimulai ketika calon peminjam melakukan registrasi sebagai anggota perpustakaan. Registrasi ini bertujuan agar data anggota tersimpan di dalam sistem sehingga berhak melakukan peminjaman buku. Terus, yang selanjutnya ada login ke sistem. Setelah anggota registrasi, anggota langsung login ke sistem. Dan juga yang selanjutnya, anggota akan mencari buku yang diinginkan melalui OPAC atau Online Public Access Catalog untuk mengetahui ketersediaan koleksi. Sistem akan memeriksa apakah buku tersedia atau tidak. Di sini jika buku tersedia, maka proses dilanjutkan ke pengajuan peminjaman. Dan jika buku tidak tersedia, anggota diarahkan untuk mencari buku lain sehingga menemukan buku yang tersedia. Di sini setelah anggota tadi login ke sistem, petugasnya melakukan verifikasi anggota untuk memastikan bahwa status keanggotaan masih aktif, tidak memiliki pelanggaran atau pinjaman yang belum diselesaikan. Setelah diverifikasi, sistem menampilkan status anggota dan status buku. Terus, setelah itu, petugas mengarahkan anggota untuk scan barcode buku. Petugas melakukan pemindaian barcode buku yang akan dipinjam agar data buku tercatat secara otomatis pada sistem. Pada tahap ini, sistem juga melakukan pembaruan stok buku. Ini pencatatan buku yang sedang dipinjam. Terus, sistem akan mengarahkan petugas mengonfirmasi peminjaman bahwa proses peminjaman berhasil. Terus, sistem kemudian menyimpan data transaksi peminjaman, mengirim notifikasi kepada anggota mengenai tanggal jatuh tempo pengambilan buku. Terus, ketika masa pinjam selesai, anggota mengembalikan buku kepada petugas. Petugas menerima buku dan melakukan pemeriksaan kondisi serta tanggal pengembalian. Sistem memeriksa apakah pengembalian dilakukan melewati batas waktu. Jika tidak terlambat, transaksi langsung selesai. Jika terlambat, proses dilanjutkan ke pembayaran denda. Ini, apabila terjadi keterlambatan, sistem menghitung besarnya denda sesuai aturan perpustakaan. Anggota melakukan pembayaran denda kepada petugas. Data pembayaran dicatat ke dalam sistem. Setelah seluruh proses selesai, sistem menyimpan seluruh informasi transaksi yang meliputi data peminjaman, data pengembalian, riwayat denda jika ada. Riwayat transaksi ini digunakan sebagai arsip dan laporan perpustakaan. Yang terakhir, setelah transaksi selesai dan seluruh data tersimpan, proses peminjaman dan pengembalian buku dinyatakan selesai. Baik, setelah tadi penjelasan SOP perpustakaan di Bizaginya sudah selesai, di sini saya akan menjelaskan hasil dari program yang saya buat menggunakan dataset perpustakaan. Yang pertama, di sini ada dataset. Program berhasil membuat dataset yang terdiri dari 200 event dengan 4 atribut, yaitu case ID, activity, dan timestamp, juga research. Case ID ini sebagai identitas setiap proses pelayanan, activity sebagai aktivitas yang dilakukan, timestamp sebagai waktu kejadian, dan research sebagai petugas yang menjalankan aktivitas. Di sini ada informasi data. Seluruh datanya ini berjumlah 20 baris, tidak terdapat missing value, dan tidak juga terdapat
data duplikat. Hal ini menunjukkan bahwa dataset sudah bersih dan layak digunakan untuk analisis proses mining. Kemudian di sini program kemudian menampilkan aktivitas yang terdapat pada proses pelayanan perpustakaan. Terdapat 4 aktivitas utama, yaitu registrasi anggota, pencarian buku, peminjaman buku, dan pengembalian buku. Di sini juga ada frekuensi aktivitasnya, menunjukkan bahwa pencarian buku dilakukan sebanyak 52 kali, peminjaman bukunya dilakukan sebanyak 52 kali, pengembalian bukunya dilakukan juga sebanyak 52 kali, sedangkan registrasi anggota sebanyak 44 kali. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua anggota melakukan registrasi karena sebagian sudah menjadi anggota. Di sini ada frekuensi research. Selanjutnya petugas dianalisis yang menjalankan aktivitas. Hasilnya menunjukkan petugas B menangani 71 aktivitas, admin menangani 70 aktivitas, petugas A menangani 59 aktivitas. Artinya beban kerja petugas B sedikit lebih tinggi dibandingkan petugas lainnya. Terus di sini ada event per case. Jumlah aktivitas pada setiap case juga dianalisis. Sebagian besar case memiliki 4 aktivitas lengkap mulai dari registrasi hingga pengembalian, sedangkan beberapa case hanya memiliki 3 aktivitas. Karena proses registrasi tidak dilakukan. Terus selanjutnya pada tahap proses discovery digunakan 3 algoritma, yaitu alpha miner, heuristic miner, dan juga inductive miner. Ketiga algoritma berhasil membuat model proses dari event log. Selain itu, diperoleh directly follow graph yang menunjukkan urutan aktivitas yang paling sering terjadi, yaitu registrasi anggota, pencarian buku ke peminjaman buku ke pengembalian buku. Urutan tersebut menunjukkan bahwa alur pelayanan perpustakaan sudah berjalan secara sistematis. Dan selanjutnya ada start dan end activities. Hasil analisa juga menunjukkan bahwa aktivitas awal yang paling banyak adalah registrasi anggota, sebanyak 44 case, sedangkan 8 case langsung dimulai dari pencarian buku. Seluruh proses berakhir pada aktivitas pengembalian buku sebanyak 52 case. Lanjut, di sini ada conformance checking. Selanjutnya dilakukan conformance checking menggunakan token reply. Hasilnya sangat baik. Average fitness bernilai 1.0, log fitness sebesar 0,999997 atau hampir sempurna. Seluruh 52 case dinyatakan fit. Sehingga case sesuai SOP 52, case tidak sesuai SOP 0. Persentase kepatuhan mencapai 100%. Artinya, seluruh proses pelayanan pada dataset telah mengikuti SOP yang telah ditentukan. Lanjut, di sini ada performance analysis. Ini pada tahap ini dilakukan pengukuran waktu proses. Hasilnya menunjukkan bahwa rata-rata cycle time adalah 0,6 jam atau sekitar 36 menit. Cycle time merupakan waktu yang dibutuhkan sejak proses dimulai hingga selesai. Terus di sini ada waiting time.
Program juga menghitung waiting time antara aktivitas, rata-rata waiting time sebesar 12,55 menit. Waiting time menunjukkan waktu tunggu sebelum aktivitas berikutnya dilakukan. Terus selanjutnya di sini ada execution time. Execution time dihitung berdasarkan rata-rata waktu antara aktivitas. Hasilnya adalah registrasi anggota sekitar 12,39 menit. Terus pencarian buku sekitar 13,08 menit. Peminjaman bukunya sekitar 12,17 menit. Dari hasil tersebut diketahui bahwa aktivitas pencarian buku memiliki waktu paling lama. Ini nih. Terus selanjutnya di sini ada identifikasi bottleneck. Berdasarkan hasil waktu diperoleh bahwa bottleneck proses berada pada aktivitas pencarian buku. Rata-rata waktu aktivitas tersebut mencapai sekitar 13,08 menit. Artinya, proses pencarian buku merupakan bagian yang paling lambat sehingga menjadi prioritas utama untuk dilakukan perbaikan. Selanjutnya, di sini ada top 5 case terlama. Program juga menampilkan 5 proses dengan durasi terlama. Case P033 memiliki cycle time sekitar 55 menit dan menjadi proses yang paling lama diselesaikan. Data ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui penyebab keterlambatan. Ini ada diagramnya. Di sini lanjut ke bagian proses enhancement. Pada tahap proses enhancement dilakukan social network analysis untuk melihat hubungan antar petugas. Hasilnya menunjukkan terdapat 3 research, yaitu admin, petugas A, dan petugas B. Degree centrality ketiga petugas bernilai sama, yaitu 2,0. Namun, berdasarkan jumlah aktivitas, admin merupakan petugas yang paling aktif. Ini juga ada diagramnya. Sini juga ada rekomendasi perbaikan. Berdasarkan hasil analisis, sistem memberikan beberapa rekomendasi, yaitu menambahkan petugas pada jam-jam sibuk. Yang kedua, ada menggunakan sistem OPAC agar pencarian buku lebih cepat. Terus yang ketiga ada menggunakan barcode atau RFID untuk mempercepat peminjaman dan pengembalian buku. Terus yang keempat ada memberikan notifikasi otomatis sebelum jatuh tempo. Terus yang kelima ada melakukan evaluasi rutin terhadap petugas yang memiliki beban kerja paling tinggi. Yang keenam ada mengoptimalkan pembagian tugas antar petugas agar pekerjaan lebih merata. Terus yang ketujuh ada menyederhanakan proses pelayanan tanpa mengurangi kualitas layanan. Lanjut, di sini bagian 5 ada proses redesign. Selanjutnya dilakukan proses redesign. SOP lama terdiri dari 4 aktivitas, yaitu registrasi, pencarian buku, peminjaman, pengembalian. Sedangkan SOP baru menambahkan beberapa proses digital seperti login OPAC, scan barcode, dan juga notifikasi pengembalian. Terus selanjutnya di sini ada simulasi. Hasil simulasi menunjukkan bahwa rata-rata proses lama membutuhkan 25 menit, setelah dilakukan perbaikan menjadi 15 menit. Sehingga terjadi penghematan waktu sekitar 10 menit atau peningkatan efisiensi sebesar 40%. Jadi di sini kesimpulannya,
Proses Minding berhasil menganalisis proses pelayanan perpustakaan mulai dari penemuan model proses, pengujian kesesuaian SOP, analisis kinerja, hingga pemberian rekomendasi perbaikan. Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh proses telah sesuai dengan SOP dengan tingkat kepatuhan mencapai 100%. Namun, aktivitas pencarian buku masih menjadi bottleneck karena memiliki waktu tunggu paling tinggi. Dengan penerapan OPAC, barcode, dan juga notifikasi otomatis tadi, proses pelayanan perpustakaan diperkirakan menjadi lebih cepat, lebih efisien, dan memberikan kualitas layanan yang lebih baik. Sekian video penjelasan dari saya. Saya Nur Hazira dengan NIM 2355202005 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.